Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang megah gitu lah, ya. Jadi di SMK 26 itu dari dulu saya melihatnya itu adalah sekolah yang kalau jalan tuh capek pasti, ya. Kalau kelilingin sekolah ini aja capek banget, ya. Jadi memang dari dulu tuh tak kesimak SMK 26 itu, ya. Jadi lulusannya tuh teman-teman saya tuh alhamdulillah gitu. Ya. Jadi pengen masuk SMK dulu saya, ya. Tapi apa daya orang tua mintanya di SMA, jadi mikir di SMA. Baik, ya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, bahagia, alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam di pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan juga ke Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak, saya memperkenalkan diri saya. Saya namanya Juniarto Adi Putra. Kalau biasa dipanggil Pak Jun, ya. Pak Jun Bio biasanya kalau di lab school, ya. Pak Jun Bio, kan saya ngajar biologi. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya pada program guru penggerak tahun ini angkatan 8 saya mendaftarnya CGP Bu, sama kayak Bu Puri. Mungkin saya kalau lolos mungkin barengan Bu Puri hari ini seperti itu. Tapi setelah saya daftar malah ketutup baru ngumpulin beberapa berkas ketutup. Terus seling berapa bulan ada seminar dari Jakarta Timur, ada pembukaan guru penggerak guru pengajar praktik. Akhirnya saya daftar bersama beberapa teman. Ternyata yang ngumpulin berkas hanya saya di-prank sama mereka. Daftar. Mereka sendiri nggak ada yang daftar. Saya udah daftar, tiba-tiba ikutin prosesnya, alhamdulillah lolos Bapak Ibu. Jadi saya bukan berarti pengajar praktik itu sudah lebih tahu, lebih paham, malah saya itu seperti orang embarkasi Pak, nganterin orang pergi haji sampai jadi haji, sampai Bu Puri jadi guru penggerak, calonnya hilang. Tapi saya nggak jadi haji gitu. Saya nganter orang pergi haji, tapi di sana saya niatnya kerja, bukan niatnya haji. Kan nggak boleh ya. Jadi kalau niatnya kerja ya niatnya kerja. Pas pulang ya saya belum jadi haji gitu. Jadi saya itu hanya menjadi supporting ya atau pendamping lah ya, pendampingnya Bu Puri supaya Bu Puri bisa cepat selesai jadi guru penggerak. Amin. Jadi Bapak Ibu, itu tugas saya hanya mendampingi. Jadi pada pagi hari ini saya di sini sebagai MC tugasnya. Di Jogdesa saya jadi MC Pak. MC, moderator, bagiin post-it ya, foto-foto, itu tugas saya hari ini. Jadi Bapak Ibu, tugas saya seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu, itu perkenalan dari saya. Saya langsung ke acara. Kita mulai kegiatan pada pagi hari ini supaya sukses, supaya berjalan lancar. Kita terlebih dahulu berdoa ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai, kita buka kegiatan pagi hari ini dengan baca doa setengah. Baik, saya langsung ke agenda Bapak Ibu. Setelah ini agendanya adalah sambutan dari perwakilan sekolah dan Pak Ipi. Lalu nanti ada agenda lain, yaitu selanjutnya itu adalah pembacaan visi. Ya, pembacaan visi, terusnya tujuan dari pembentukan visi ya. Jadi di sini kegiatannya namanya diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi kita kumpul di sini tujuannya adalah membahas sebuah visi. Jadi visinya boleh visi sekolah kita, sekolah SMK 26, di
ya istilahnya kita bukan ranahnya kita mengganti, merubah dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tuh bukan wah Bu Puri ini memperkasai perubahan fisik, enggak. Di sini kita belajar ya Bu ya, simulasi jika Bapak Pak Eko nanti jadi kepala sekolah di tempat lain, bikin fisik ini gimana ya? Awalnya gimana? Syaratnya apa? Didasari dari apa dulu dasarnya? Itulah nanti kita belajar di sini. Jadi sama-sama kita di sini adalah simulasi atau belajar tentang diskusi tentang sebuah visi gitu, visi sekolah. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan arahan dan sambutan dari perwakilan pihak sekolah, Pak Sutoyo, Sutaryo ya. Oh Pak Yogi ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Dianto. Walaupun sedikit salah sebut apa kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Yang saya hormati Pak Dianto selaku pendamping, pengarah, moderator ya dalam kegiatan ini ya. Sekarang benar masalah dikuri calon penggerak dari masyarakat Jakarta yang saya hormati rekan-rekan guru di sini ada Bu Mila, Bu Bora, dia Pak Eko, ada Bu Nia, Pak Sedikit dan anak-anak sedikit Sija SMK di Jakarta. Alhamdulillah ini sudah menjadikan Allah Tuhan Maha Esa. Hari ini pagi hari ini kita ingin melihat bagaimana proses pengembangan daripada Bu Guri dari SMK Jakarta sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ada guru yang mendampingi menyusul. Pak Eko juga penggerak dan menyusul terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti hari ini. Semoga kegiatan ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Semua dalam yang baik, sehat dan bermasalah. Dan mudah-mudahan Bu Guru bisa lancar segala sesuatunya dan kegiatan ini. Salam dan salam kalau kita curahkan kepada Bapak Ibu Guru serta Pak Jonianto mendamping Bu Puri, mudah-mudahan dengan sekalian Bapak mewakili sekolah mungkin seharusnya adalah pendampingnya kepala sekolah karena dia pembinanya dan namanya Bu Puri. Namun tidak ada salahnya mungkin yang disibukkan yang lebih tepat kepala sekolah, maka saya mewakili kepala sekolah untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan terkait dengan kegiatan calon guru penggeraknya. Kita doakan semoga berjalan dengan baik proses daripada CGP ini. Kemudian kami sudah persiapkan untuk pertemuan hari ini yang kebetulan dilihat oleh Adina Sekolah Mendamping untuk memaparkan visi perubahan visi yang ada di sekolah ini. Tadi saya sudah bantu untuk mengisi kuesionernya, tapi yang terpenting adalah bagaimana proses ini dapat terus berkelanjutan, artinya bisa dijalani dengan baik dan mudah-mudahan berhasil pada tujuan yang betul itu. Karena terus dari tujuannya satu nih Pak. Betul. Ya Ustaz. Udah belum, tapi yang mulai baru buku ya Pak itu juga udah. Ya mudah-mudahan memang perlu yang lainnya melihat nanti kondisi-kondisi seperti itu. Dan saya berharap juga sesuai dengan isi yang saya isi di kuesioner bahwa perlu ada inovasi pengembangan dari proses pengalaman dilakukan oleh Bu Puri selama berpenggerak. Mungkin bersinggungan dengan manajemen sekolah, bersinggungan dengan guru, teman-teman guru, bersinggungan dengan siswa. Nah, disitulah proses kita lihat dan pelajari sehingga menjadi momentum untuk bisa perbaikan. Oh, kita melihat sekolah dengan seperti ini. Lalu bagaimana kita sebenarnya mempunyai satu masukan tersendiri untuk mengembangkan ke depannya. Bagaimana progres pembelajaran, bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan belajar dengan media tertentu yang bisa meningkatkan kapasitas daripada mutu sekolah. Yang terpenting adalah calon guru penggerak harus melihat secara menyeluruh, komprehensif
di mana ada kekurangan atau ada suatu hal yang baik-baik, itu kita masuk sebagai jembatan kita untuk kedepannya kalau kita menjadi pemimpin sekolah. Baik dapat kita masuk dalam kata manajemen sekolah. Bagaimana yakin sajalah kita menjadi guru yang terbaik di antara yang baik. Gitu. Maka memang perlu sebelum sampai ke tataran menjadi pemimpin suatu guru yang baik seperti calon penggerak, ya, karena ujungnya memang menjadi pemimpin baik nanti jadi kepala sekolah maupun jadi pengawas sekolah yang tentunya menularkan apa-apa yang sudah dijalankan sehingga bisa mempengaruhi media-media sekolah yang memang perlu mengalami perbaikan. Termasuk SMP 2 Jakarta ini, kalau memang perlu dilihat ada perbaikan, kita perbaiki. Tataran pimpinan silakan perbaiki dengan masalah yang konstruktif membangun tanpa kita merasa suka dan tidak suka. Yang penting itu. Kemudian juga bagaimana kita mengelola manajemen pembelajaran. Di sini ada kurikulum, ada ubinmasnya, ada kesiswaannya, ada sarprasnya. Nah ini nggak boleh sampai dilihat sejauh mana berjalan sesuai koridor yang terbaik dalam proses pengelolaan pembelajaran. Syukur-syukur guru penggerak mengerti nanti. Yang jadi guru penggerak ditempatkan suatu sekolah atau menjadi pemimpin suatu sekolah memiliki visioner ke depan. Bagaimana mengembangkan ide-idenya ke depan. Tentunya kita berharap mampu dia melihat pelajaran suatu sekolah. Itu yang penting. Ya, pelajaran sekolah mau dibawa kemana alur-alurnya. Nah inilah proses pembelajaran. Nah ini salah satu poin hari ini, pagi hari ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melihat nanti bagaimana Bu Puri memaparkan terkait dengan visi atau perubahan yang harus dilakukan di sekolah. Ya tentunya tidak seperti itu ya, tidak. Tapi mudah-mudahan di sini ada satu titik yang bisa jadikan acuan untuk kita bersama. Alhamdulillah di sini disokong support terhadap Bapak Ibu guru, pada Pak Sigit juga itu Bu Puri, Pak Eko, Bu Rodia, Bu Deborah dan Bu Lira. Mudah-mudahan ini kita sangat harap ini bisa kita doakan sampai kepada maksud dan tujuan ini. Dan sehat selalu, ya sehat selalu. Ya, ini saja yang saya bisa sampaikan. Selamat kepada Bu Puri yang bisa melakukan kegiatan ini dan nanti kita bisa lihat sejauh mana pemaparannya dan sejauh mana bisa mempengaruhi ke depannya khususnya dari Bu Puri sendiri sebagai pribadi maupun teman-teman guru dan kita di manajemen atau di sekolah. Ini yang saya sampaikan sebagai kepala sekolah. Berartinya mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suparyo atas iya Pak Yogi atas arahan sambutannya, nasihat untuk kita semua, untuk Puri juga. Jadi Bapak Ibu langsung saja ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kegiatan pada pagi hari ini agak cukup padat, jadi kita langsung saja langsung Bu Puri ya langsung megang acara ya, kendali ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya di depan selaku tadi MC sekarang jadi moderator, jadi Bapak Ibu supporting Bu Puri. Langsung saja kita panggilkan artis kita pada pagi hari ini ya. Jadi memang Bu Puri jadi artis pada pagi hari ini. Waktu dan iya Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Junianto, Pak Yogi, terima kasih atas kehadirannya. Kepada semua teman-teman guru, Bu Nila, Bu Deborah, Bu Rodia, Pak Eko, Bu Riri Sensei, dan Pak Sigit, dan beberapa siswa yang tim supporting, terima kasih banyak untuk hari ini. Izin apakah saya boleh menyanyikan Mas SMK 2 dulu Pak? Boleh, silakan. Pagi suci SMK 26 kepada Ibu Pertiwi, aku jiwa sungguh terpatri, tingkatkan kompetensi anak negeri sebagai patriot berjuang sejati hadapi tantangan teknologi mendatang.
puisi ya Pak? Baik, di sini saya dan satu orang siswa akan bergantian satu bait untuk membacakan puisi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, dan satu lagi mungkin ada sedikit puisi karya siswa itu sendiri Pak untuk guru. Puisi karya Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Leo, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepanjang, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, merdeka. aku bukan lagi melihat mata manusia, Aku melihat Indonesia. Lindungi hari tua sampai akhir menutup mata. Baik, terima kasih. Puisi berikutnya karya dari siswi kami bernama Brananti Ratuwasti, dan akan juga dibawakan oleh Brananti, ditujukan untuk sebagai rasa terima kasih kepada guru-guru yang ada di sini. Silakan. Pahlawan tanpa senjata. Sudah berapa lama hidup dalam sesaknya gelap, menjadi bencana hasrat bagi kolonial.
hingga berpikir tak akan lepas dari ikam. Tertumbuh pandangan pada lentera di ujung jalan. Siapa itu? Ucap insan gelap pengetahuan. Disambut asap yang tersebar di sepanjang jalan, namun ia tetap berjalan. Ia sanggup melepas jas coklat, membuang darah ningrat lalu mengakar. Aksara kasar tertuang di kertas, menjadikan senjata untuk membuka mulut-mulut busuk kolonial. Rupa nyata menyapu lembut tanah air, mengutuk jauh para. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Saya melanjutkan untuk segera melakukan presentasi dan setelah itu kita akan mengadakan diskusi. Hari ini adalah hari pendampingan individu yang kedua dari Pak Jun sebagai pengajar praktek terhadap calon guru penggerak, yaitu saya sendiri. Kemudian diskusi kita kali ini merupakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah, seperti simulasi yang akan kita lakukan. Jadi jika nanti mungkin kita ada di suatu sekolah tertentu, kita bisa melakukan simulasi untuk melakukan entah revisi atau penambahan atau pengembangan visi yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini ada kata-kata dari Henry Ford yang bisa kita kutip. Bersama-sama adalah awal dan menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Bekerja sama adalah sukses. Jadi intinya di sini adalah teamwork, di mana banyak orang bisa bekerja sama tetapi tidak bisa bekerja bersama-sama. Jadi ini sudah diingatkan oleh Henry Ford. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Nah, berikutnya ini saya sendiri CGP Angkatan 8. Saya juga mengutip kata-kata dari Winston Churchill, diantaranya adalah puncak gunung menginspirasi para pemimpin, tapi lembah mendewasakan mereka. Jadi tujuan dari pemimpin adalah mencapai puncak gunung, tapi lembah itu bisa mendewasakan proses kepemimpinan tersebut. Nah, di sini juga ada kata-kata dari Aristoteles yang bisa kita ambil manfaatnya. Di sini ada foto dari kepala sekolah kita, Pak Bakri. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadi di sini yang ditekankan adalah attitude itu lebih dari segalanya dibandingkan ilmu. Juga ada kata-kata yang sering digaung-gaungkan oleh Pak Purwosusilo MPD selaku kepala sekolah kita pada saat itu, dan sekarang beliau sedang menjadi Wakadisdik di DKI Jakarta. Kata-kata yang sering beliau ucapkan adalah baik dulu baru pintar. Ini korelasinya mirip dengan yang tadi disampaikan oleh Aristoteles, yaitu attitude dulu baru ilmu. Di sini ada saya izin memperkenalkan diri, ada fasilitator Pak Arif Pratiwindyo, SPD JAS MPD dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau sebagai fasilitator kegiatan ini. Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Jadi memang ya kalau sekedar visi teori itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diwujudkan atau diwujudkan menjadi kenyataan. Nah, berikutnya ini yang sudah ada di depan kita ada Pak Juniarto Adiputra SPD sebagai guru di SMA Lab School. Kita mengutip dari John Maxwell, keberanian seorang pemimpin yang hebat untuk memenuhi visinya berasal dari hasrat, bukan posisi. Jadi posisi itu memang tidak selalu menentukan, tapi bisa menjadi penentu salah satunya. Nah, agenda untuk hari ini ada pembukaan, kemudian tadi sudah dibuka oleh Pak Jun, kemudian tujuan diskusi nanti akan saya bacakan, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang sudah ada, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, kemudian mengidentifikasi inisiasi perubahan yang dapat dilakukan di sekolah Islam 26 Jakarta. Yang terakhir adalah penutup. Tujuan diskusi kita ada 3, diantaranya adalah melalui diskusi peserta dapat melihat kesesuaian visi sekolah SMK 26 atau sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada siswa. Jadi di sini saya baru tahu
ternyata Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan kepada kita sejak dulu, dan saya baru tahu bahwa siswa itulah adalah segalanya. Gitu. Jadi kenapa sekolah itu bisa dibangun? Karena untuk siswa. Sekolah tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada siswa. Sehingga kita sebagai guru diharuskan menghamba pada siswa, Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu teman-teman masih banyak juga yang belum tahu ya. Jadi siswa itu memang adalah segalanya. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong, yang dapat pertumbuhan diri murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat melihat kesesuaian visi sekolah SMK 26 dengan cita-cita murid dengan tepat. Jadi intinya semua ketiganya ini adalah berpihak pada siswa atau pada murid. Ini tadi puisi yang sudah saya bacakan bersama Brananti sudah selesai. Dan ini juga bait puisi yang diciptakan oleh Brananti Ratuwasti kelas 12 Sija 2 sudah selesai juga, tentang pahlawan tanpa senjata itu adalah kita. Nah, yang sudah dilakukan di sekolah kita untuk mewujudkan visi adalah ya tadarus atau literasi Al-Quran di awal pembelajaran, kemudian juga sholat duha, ada juga sholat zuhur berjamaah yang diinisiasi oleh tim kesiswaan, kemudian mengadakan kegiatan hari besar keagamaan, kemudian menyelenggarakan sholat Jumat setiap hari Jumat, kemudian untuk prestasinya mengikuti berbagai macam bidang lomba ekskul dan kompetensi. Jadi bidang apapun anak-anak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dan berprestasi. Kemudian yang terakhir adalah berprestasi di tingkat wilayah DKI, provinsi, nasional, Asian Skill, bahkan sampai World Skill Competition atau OWSC. Pengertian visi itu sendiri apa ya Bapak Ibu? Pengertian visi sendiri adalah representasi visual kita akan masa depan. Kemudian satu lagi ada pandangan atau wawasan ke depan yang akan dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi di masa yang akan datang. Kriteria visi sekolah di sini mungkin ini sebagai bahan diskusi kita nanti ya, dapat dijadikan cita-cita bersama warga sekolah sebagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah pada masa yang akan datang. Kemudian mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Kemudian juga dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah ya, dan beberapa pihak yang berkepentingan selaras dengan visi instansi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Yang keempat, harus diputuskan dalam rapat bersama Dewan Pendidik gitu. Jadi tidak bisa satu orang, tidak bisa satu pihak atau oknum atau hanya beberapa gelintir orang saja, tapi harus semua dan dipimpin oleh kepala sekolah Bapak Ibu dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah. Komite sekolah itu cukup besar perannya karena mewakili seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian harus disosialisasikan, ini yang paling penting. Jadi jangan hanya kita berdiskusi, kita memberikan masukan, kemudian disimpulkan, ada mufakat setelah itu, tapi tidak disosialisasikan, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan atau stakeholder itu harus disosialisasikan. Nah, kemudian lagi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Jadi visi ini sifatnya bukan fix, bukan jadul, bukan tetap, tapi harus diupdate terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Itu jadi jangan hanya stay di satu visi sementara itu sudah dibuat 20 tahun yang lalu. Sementara kita sekarang teknologi berkembang dengan cepat dan kita harus menyelesaikan visi yang sudah kita bentuk tadi sesuai dengan perkembangan dan tantangan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Jadi visi itu sifatnya fleksibel, bisa dipakai di berbagai era gitu. Biasanya sih akan usang atau tidak update di sekitar 15 sampai 20 tahun dan itu harus direvisi kembali. Kita harus mengecek juga di sini apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid. Nah, itu yang paling penting. Kemudian jika visi masih berupa jargon atau slogan, dorongan warga sekolah untuk membuatnya lebih terdeskripsikan. Jadi jangan hanya teori tapi diwujudkan. Nah, jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid segala sisinya. Kemudian jika visi belum berpihak kepada murid, ajak seluruh warga sekolah untuk merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Jadi intinya murid, dan murid. Nah, setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah.
Jadi ini salah satu indikator untuk kita melakukan pengecekan apakah visi yang sudah kita bentuk, sudah kita susun itu sudah oke atau belum, gitu. Sudah update atau belum, sudah bisa diimplementasikan atau belum. Nah, ini cita-cita kita bersama ya. Kita memimpikan murid-murid berprestasi dan berakhlak mulia, kemudian murid adalah sumber inspirasi dengan keunikan dan karakter, mengutamakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan personal peserta didik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang ternyaman dan aman untuk bersosialisasi dan menuntut ilmu pengetahuan. Jadi seperti rumah kedua bagi murid. Nah, yang terakhir, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bersama dalam tujuan yaitu keberhasilan peserta didik sebagai prioritas utama dengan dukungan seluruh warga sekolah. Ini cita-cita kita bersama. Visi sekolah kita sendiri, SMK 26 Jakarta adalah menjadi yang terbaik dengan keunggulan prestasi dan berakhlak mulia. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Setelah ini mungkin Bapak dan Ibu bisa nanti menuliskan kalimat rumpang yang akan saya share. Ada 6 pertanyaan dan saya minta mungkin berkenan Bapak dan Ibu menuliskan jawaban-jawabannya. Nanti akan kita kumpulkan ke depan dibantu dengan Pak Moderator Pak Jun. Kemudian nanti semua jawaban Bapak Ibu dari 6 pertanyaan tersebut akan dikumpulkan dan dinotulenkan oleh siswa yang membantu kegiatan ini. Seperti itu. Dan ujungnya kita akan mengambil kesimpulan apakah visi sekolah kita ini sudah oke atau belum, perlu diupdate atau enggak, kemudian apakah bisa sampai 10 tahun ke depan masih bisa dipakai. Jadi seperti itu. Ini visi kita untuk masa depan ya. Pendekatan visi dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah kita. Jadi kita punya kekuatan apa, ketajaman apa dari sekolah kita ini sendiri. Mungkin prestasi, mungkin geografisnya yang sudah bagus di tengah-tengah kota, di pinggir jalan besar. Jadi kita munculkan dulu hal baik apa yang telah ada di sekolah. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik nantinya. Dan kemudian kelemahan dan kekurangan dan kesulitan menjadi tidak relevan. Nah, bermula dari hal positif yang telah ada di sekolah, kemudian menjelaskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi semua warga sekolah. Saya bikinnya sesuai Ya. Ada Pak? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Dan pahala. ini sambil dinikmati. Ambil santai Bapak Ibu. Pak Ajan silakan minum dulu Pak. Oke, sambil menikmati hidangan yang ada apa adanya ya, biar agak santai. Kita berlanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Sarapan, kejujuran. Ini kan anak aku Bebas aja. Oh, bebas. Jadi jawabannya bebas sesuai sama apa yang Bapak pikirkan. Di sekolah kita mengutamakan sarapan. siswa misalnya, atau mengutamakan prasarana, atau mengutamakan prestasi, atau attitude, atau religius. 6. Mengutamakan kamu. Mengutamakan dirinya. Sekolah kita mengutamakan Ya, kamu. banyak-banyak. Ya, itu lah banyak. Terlalu sering. Baik, Pak. Udah bisa. Saya belum. Guru bahasa Indonesia emang agak lama. Mau nulis enak. Guru bahasa Indonesia emang agak lama. Harus sesuai KBBI. Harus baku. Bahasa Indonesia harus pakai paragraf. Tapi predikat objeknya nggak ada. Kasih pending bisa perlu di scan. Apakah sudah siap dengan pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu? Siap. Jeng. Tarik lagi ya, ping lagi ya. Nanti pemberi jawaban yang paling lama itu
adalah yang dapat hadiah beng-beng. Lanjut ya. Pertanyaan keempat, Bapak Ibu. Silakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Di sekolah kita berarti kita sebagai murid ya. Murid di sekolah kita mungkin sudut pandang guru terhadap murid yang diajari. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jujuran adalah utama. Tawuran adalah segalanya. Oh, misalnya prestasi adalah segalanya. Misalnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru bermasalah. guru tidak bermasalah. Jika guru salah, maka poin kedua, poin pertama, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mulai dari bahwa mereka itu ya tak segala tugas mulai dari depan yang Bapak Ibu lagi nulis seperti ini. Mas Sigit gak mau nempel. Gak mau nempel. Iya. Oh, dan tadi kesini ke sini. Enggak pecah. Masuk sini ya? Saya bilang ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Sekolah kita Oke, pertanyaan kelima, Bapak Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Sambil boleh ngomil-ngomil, Bapak Ibu. Pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama, dapat membawa siswa pada kesuksesan bersama. Amin. Atau bisa solid karena kerja bersama-sama. Amin. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Belum Pak, soalnya dan jawaban ya Pak ya. Saya Cenayang. kita warga di sekolah ini yakin untuk Biar laku. Oke. Pertanyaan kelima selesai. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Terakhir banget, terakhir. Lanjut. Apa ya? Paham. Yang terakhir itu kita warga sekolah paham bahwa kalau yakin kan keyakinan, tapi kalau paham ya bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa apa? ya dari dulu Pak. Kesuksesan sekolah merupakan kesuksesan bersama.
mencintai dunia semuanya, bukan dari dunia. Paham bahwa kalau dulu SMA tuh dikit jauh. Dulu SD Banyak. Oh, dia sekolah aja empat dia Cerita. panjang. Kalau guru SMSM kan praktis-praktis Pak, easy going. Tapi kalau kayak gini kan gampang ngimpulinnya ya. Satu orang per pasien tuh bingung gitu ngimpulin nanti. Tadi boleh dipoto kan? Barista. Nggak bisa dikumpulin. Satu lagi. Oh, gila. Panjang ya. Ganti. Belum pada jalan. Baik. Paham apa yang gua hari apa ngomong ini. Oh, boleh. Paham bahwa siswa tidak boleh dikasih PR terlalu banyak. Nah, paham bahwa kerjasama. Nanti dikumpulin kok, di foto aja nanti dikumpulin. Aja. Oke. Lu harus serius nih hidupnya. Biasanya nggak serius ya. Biasanya serius. Biasanya nggak serius atau nggak pernah diseriusin. Gak pernah diseriusin. Baik. Oke. Ya. Setelah ini gimana? Setelah ini ya kita ya Bapak Ibu yang sudah menuliskan tadi apa kalimat rumpang ya, kalimat membantu, rumpang itu membantu ya, kalimat untuk membantu kita merumuskan visi. Jadi kita dari awal dulu soal nomor 1. Nah, kita kan disitu ada tulisannya ya, tapi kita pengen alasannya gitu ya Bu ya. Oh iya. Memimpikan murid-murid yang, nah, coba Bu salah satu Bu. Oke. Pilih, Bu. Di sini ada pertanyaan Alasannya pertama. apa, Bu? Kita ulas ya, Ya. Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Ya. Kemudian ada juga murid-murid yang berkarakter baik, disiplin, mandiri, mempunyai akhlak yang baik dan tekad yang kuat. Boleh ditanya satu-satu atau? Iya, jadi alasannya terus nanti kita bikin kesepakatan Bu. Oh. Nah, kesepakatannya kita apa? Gitu. Di sini berakhlak mulia, kemudian mampu berpikir objektif, rasional, tapi tetap imajinatif. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang jujur. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Mulia, jujur, cerdas ya Bu ya. Cerdas. Berkarakter, Berkarakter, disiplin, disiplin, terus apa lagi Bu? rasional, imajinatif. Imajinasi. Terus ya Bu? Berkarakter baik itu tadi udah. Udah. Mandiri, bertekad kuat. Iya, bertekad kuat. Nggak masuk semua. Nah, apa lagi Bu? Cerdas. Udah ya, cerdas. Oke, Oke. alasannya Bapak Ibu salah satu. Alasannya Bapak Ibu boleh memberikan alasannya? Pak Siapa? Silakan. Pasti gitu. Iya, masih kita tidak sama Pak. Saya nggak usah pakai ini. Oh, Jawaban saya yang itu, yang rasional. yang objektif, rasional, namun juga imajinatif. Alasannya saya mengharapkan anak-anak itu mampu membayangkan masa depannya melampaui batasan-batasan yang dianggap wajar. Jadi mesti berpikir out of the box ya, sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan. Karena Visioner. kira-kira seperti itu. Oke. Next, saya tadi yang ngomong sama Bu. Dua dia silakan. Tadi yang jujur cuma satu, jujur. Ah, ya. Itu Pak. Kenapa tuh Pak? Ya. Dalam kegiatan apapun ya, bukan hanya di sekolah,
karena saya diajarkan dari saya belajar dulu mengenal huruf, angka, kejujuran itu yang paling utama. Nah, harapannya ketika kita sudah jujur, ya apapun yang dilakukan ya tidak akan yang merasa kita menipu orang atau bagaimana. Intinya kebaikan, apapun itu pahit ya katakan nanti jujurnya. Jujur. Ya. Jadi partner, Ya. terus yakin untuk mengantarkan murid menuju kesuksesan. Kemudian jangan salah ya, yang pertama Pertama itu ya, kemudian sukses dan bahagia Pak. Terus melaksanakan visi sekolah. Kompak dan solid. Ih, kompak dan solid. itu dia. Kayaknya kenal sih yang kita. Oke. Terus etika paling utama, tanggung kesuksesan sekolah dan tanggung jawab bersama. Kemudian SDM di sekolah sangat beragam dan melimpah. Ih, Masya Allah. Masya Allah. Pasti Sigit nih pasti. Ini pasti totali pahala nih. Menjadikan undang-undang pahala ya. Kemudian lagi Pak, sekolah dapat menjadi tempat ternyaman untuk siswa. Bu Rodiah pasti kalau nyaman. Oh, masih. Etika sudah Pak, sama. Berarti sensei udah nyaman Yang tuh. terakhir, Kayak Mas Sigit. Kayaknya duduk di sini. Oke. Masih Terima pasti. Bapak kasih. Ibu, kalimat pembantu kita itu sudah ada di depan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, kira-kira kalau bikin visi berdasarkan kalimat-kalimat bantu seperti ini itu kira-kira seperti apa? Visi kan doa ya Bapak Ibu ya. Ya. Doa, ya kan? Doa doang tidak tanpa usaha juga kurang gitu. Atau kurang doa atau kita usaha juga kita kerjain tapi nggak dituliskan ucapan dalam doa juga sombong orangnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira gimana Bapak Ibu? Mungkin kalau dari sisi tentang sikap religiusnya, kira-kira kalau nih Bapak Ibu mungkin berakhlak mulia sudah mewakili ya, baru akhlak mulia itu udah isinya semua yang baik ya. Udah kalau udah ngomongin akhlak mulia, pemimpin masa depan, unggul, kira-kira tadi kita sudah bikin Prestasi ya mungkin. prestasi udah ngomongin unggul ya. Nah ini juga kan bilang unggul di 9 seluruhnya Pak, seluruhnya dia bilang nggak cuma akademik, nggak cuma olahraga, semuanya kita pengen unggul. Nah, Mungkin SD beragam dan melimpah, apa SD mewujudkan memimpin masa depan unggul. Gak mungkin dong visi jadi ada tempat ternyaman kan? enggak itu hanya itu nanti jatuhnya di turunan misi ya misinya. Nah, kalau udah cukup segini cukup. Bapak Ibu di kesimpulan kok kira-kira Jadi visinya berakhlak mulia, kalau cerdas, berkarakter, disiplin, bertekad kuat, imajinasi jujur, itu udah termasuk di sini ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian pemimpin masa depan, oke. Aset penting masa depan, oke. Kemudian maaf bro, dia ladang pahalanya nggak bisa dipakai. Ya, Kemudian apa lagi ya? Unggul ya. Unggul udah. Unggul udah. Ragu dia Terbaik enggak ya? unggul kayak lebih dari terbaik ya. Tiga. Ukur Iya, tiga aja. Jadi ini ya. Beragam mulia. Masa depan dan unggul. Kesimpulannya bisa ditulis Bu. Ya silakan. Oke, kesimpulannya Di sini seperti Bu. Saya sini Bu. Oh, iya. Kalimatnya apa Bu? Kalimat visinya apa ya?
mewujudkan. Ya. Jadi visi kita adalah Mewujudkan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan unggul di segala bidang. Wah, langsung lah tuh. Dah. SDM tak bukan ya? Oh yang mewujudkan pemimpin mewujudkan pemimpin masa depan. di masa depan, mewujudkan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan unggul. Yang unggul dan berakhlak mulia atau yang berakhlak mulia dan Akhlak mulia dulu dong. Akhlak mulia. Kalau mau tapi beda itu kan Karena akhlak mulia lah dia akan menjadi unggul. dan unggul. Kata gue PPKN. pasti unggul. Kalau unggul belum tentu anaknya mulia. Atau mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan unggul sebagai pemimpin masa depan. Bisa. Kita itu mewujudkan tadi ngomong kan? Ini kan mewujudkan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan unggul. Atau kita balik mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan unggul sebagai pemimpin masa depan. Atau gimana? Lebih enak mana? Bahasa Indonesia? Bapak Ibu, Bu Rodia tolong sebagai ahli parafrase. Ada bahasa? Karena masuknya dari Deborah itu Boleh gimana? mewujudkan siswa Diwujudkan pemimpinnya. Iya. Iya, makanya kan ini kan mewujudkan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan unggul. Kalau kita ganti mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan unggul sebagai pemimpin masa depan. yang kedua. Yang kedua. Iya. Ya. Ini kan karena nanti Bu Deborah mau komplain ya. Yang Mewujudkan pemimpin aja. masa Ya. depan. Aduh, DP kita kan. Kan konteksnya berarti bisa sama. Bisa. Jadi pemimpin masa depan. Mewujudkan siswa Yang berakhlak mulia dan unggul sebagai pemimpin masa depan. Saya bacakan ulang, setelah itu kita yel-yel. Setuju? Setuju. Kesimpulannya dari hasil diskusi kita kali ini dengan dibantu oleh Balima Penumpang, dari hasil catatan dan notulensi yang sudah disimpulkan, maka didapat visi kita adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, unggul, kompeten sebagai pemimpin masa depan. Setuju? Setuju. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 26 Jakarta? Belajar, bekerja, membangun. Jargonnya apa di bawahnya? Belajar Ya. bekerja membangun. Jargonnya. Biar gampang ya. Ya. Belajar bekerja membangun. Belajar, bekerja, membangun, bekerja. Di SMK 5 mereka baru bikin jargon. Oh. Iya. Karena selama ini nggak ada Nggak ada. katanya. Wah, bikin jargon apa? The five apa gitu. The five Oke. di mana gitu. Oke. Sudah Bapak Ibu. Jadi di tahapan ini sampai kesimpulan apa visi sudah selesai. Tinggal sebenarnya sih kita menuliskan program-program yang mungkin satu atau dua aja tuh di programnya tuh di berarah mulia kita lebih ke arah apa ya programnya yang menuju ke arah mulia di sini ya di sini aja. Ya sholat jamaah tadi. Iya. Ada setiap pagi yang tiga Iya. Jumat itu. Iya. Kegiatan sholat Jumat dibuka di sini dulu. Iya. Ada itu pembinaan. Mendatangkan itu Pak, mendatangkan guru tamu industri dari luar yang berhubungan dengan soft skill. Soft skill. Itu yang unggul aja Bu. Yang Tadi unggul. alhamdulillah tadi yang tadi. Alhamdulillah. Apa pada biasa harus Kajian keagamaan ada nggak sih? Hari Rabu biasanya. Iya, kita hari Rabu kajian keagamaan ya. Jadi ini setelah visi kan kita udah doa nih. Doa kita tapi kalau nggak ada bentuknya, kegiatannya apa ya? Jadi kita biar sekalian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan kalau sudah bikin visi harus lanjut dengan misi ya. Iya. Jadi visinya ini, nah misinya apa nih? Satu atau dua aja nih. Biar kita sampai di kesimpulan di laporan tuh ada visi, ada programnya gitu biar sekalian gitu. Terus nasihat Quran, duha, ini dan mungkin kalau bikin poker baru mungkin kajian ya, Kajian keagamaan. Itu ya. MTek, ya mesti kalau Apa tuh? Tuh. ya spiritual Iya. gitu ya. Setiap Rabu ngaji itu ada pengajian sama Ustaz anak rohis.
Ya kalau Sigit mau ikut boleh. Kalau di kami, mohon izin Bapak Ibu, kalau di SMA School Jakarta tuh selalu ada satu orang yang kita ketuakan, namanya Pak Arif Rahman. Ya. Dia itu selalu menjelaskan, pokoknya setiap hari Jumat pagi itu dia selalu menjelaskan kayak satu hal yang lagi booming nih, misalkan orang lagi sama ngomongnya asal ya, anjing, misalkan itu. Anjing. Nah itu, Pak Arif Rahman itu menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang bernada-nada itu nanti itu jadi kebiasaan, nanti nyampe ke ini dan nanti jatuhnya ke perilaku. Perilakunya seperti itu. Nah, jadi dikasih informasi yang kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi ada kegiatan keagamaan atau kajian singkat tentang perilaku, sikap itu. Nah, Unggul tadi kita udah, saya yakin lah kalau Unggul di sini mah program-program tentang perubahan itu udah bagus. Nah, pemimpin masa depannya Bu. Pemilu kedepannya apa ya? Iya ada. Nah, semaptaan sudah selesai. Nyanyiin Cecil. Sudah Bapak. Ini semaptaan itu ya. Iya. Boleh lucu gak sih? Ditahan. Ada sedikit tahan. Ya. Kalau itu kerjasama depan aja itu, Bapak nggak langsung tiap hari itu 9 gitu. Kerjasama sama apa? Masuk Pak Sigit. Ini sudah expert ya. Kesamaptaan. Masih sampai Betul. Organisasi. Iya. Organisasi sekolah. Seminar kepemimpinan. Kita di dalam Organisasi organisasi. siswa mungkin. Siswa sekolah. Sekolah ya? Sekolah. Ya. Itu kan juga Sama tadi? Seminar. Kepemimpinan. Profil pelajar Pancasila. P5. P5. Kelima ya? Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, Bu ditutup kesimpulan Apa ya? silakan. Nanti di bawah. Tadi dari sini Pak atau sini aja? Masa mau itu aja Bu? Kayak itu. Oke, baik. Tadi sudah kita dapat kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini Bapak Ibu, yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, unggul, kompeten sebagai pemimpin masa depan. Dan jargon kita memang sudah ada ya, belajar, bekerja dan membangun. Kemudian untuk mewujudkan pemimpin masa depan, di sini juga kita sudah melaksanakan program kesemaptaan yang diprakarsai oleh kesiswaan juga dan dibantu oleh pihak keluarga bersama TNI untuk melatih siswa dari baris berbaris, kemudian kedisiplinan, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan latihan dasar kepemimpinan siswa. Kemudian ada juga organisasi siswa atau ekskul, kita ada sekitar 25 ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah ada 25 ekskul, cukup banyak dan di situ siswa bisa memilih jenis ekskul lebih dari satu Bapak Ibu. 1, 2, 3 boleh, asalkan dia tetap bisa membagi waktunya untuk belajar sehingga jiwa kepemimpinannya muncul, bikin proposal, bikin berita acara, mengajukan lomba, minta anggaran dan sebagainya itu akan terlatih semenjak siswa ini mengikuti organisasi siswa atau ekskul. Nah, kemudian seminar tentang kepemimpinan juga kita bisa ambil narasumber dari rekanan perusahaan atau dari luar. Kemudian yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila yang memang sudah kita usung di kurikulum Merdeka ini dan tetap akan kita kembangkan. Seperti itu, mungkin Pak Jun. Baik, Bu Budi, terima kasih banyak Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Budi. Kelihatan pada pagi hari ini sudah runut ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki bayangan jika nanti Bapak Ibu punya CV sendiri, punya perusahaan sendiri, adik-adiknya juga ya. Kalau bikin CV, bikin perusahaan, kan harus ada visi ya. Ini visi. Kalimat saya ingat tuh, Kemendikbud ya, menjelaskan, jelas dan menjelaskan gitu misalkan. Itu visinya gitu doang. Iya. Atau kalau JNT itu kan. Oh. Apa ininya kalimat Jargonnya, isinya, jargonnya. JNT
tepat sasaran ya kan, misalnya tepat waktu dan tepat sasaran gitu, misalkan kayak gitu. Jadi kalimat-kalimat visi itu adalah kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat yang penyemangat. Jadi tahu tujuannya sekolah ini mau kemana, perusahaan kalian mau bikin kemana gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah waktunya saya lihat. Kiraan saya masih jam 9. 9.45. Berarti saya di sini udah 1 jam 45 menit. Ya jadi mohon maaf Bapak Ibu, waktunya tadinya saya bilang kemungkinan 1 jam aja. 1 jam 45 kali. Iya nggak berasa. Jadi Bapak Ibu semoga kegiatan pada pagi hari ini kita berdampak baik untuk kita, bermanfaat baik untuk kita. Kita sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita juga menutupi dengan doa. Ya, bersyukur bahwa kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu, kesediaannya sudah membantu saya, membantu Bu Puri juga hadir. Mudah-mudahan nanti bisa bergantian Bu Puri, nanti Pak Eko atau Amin. Zaman Ini adalah calon-calon ya nanti gantian insya Allah gitu. Semoga Bu Puri bisa lancar. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. SMK Negeri 2 Jakarta. Belajar